high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. We demand investigation by the United Nations. Indonesia kembali dipaksa menatap wajah perang dari jarak yang sangat dekat. 3 prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas perdamaian di Lebanon Selatan gugur dalam tragedi yang memilukan. Temuan awal PBB menyebut 1 dari mereka tewas akibat proyektil tank militer Israel. Sementara 2 lainnya meninggal karena ledakan bom rakitan yang diduga kuat dipasang Hizbullah. Di balik angka dan laporan resmi itu, ada pesan yang jauh lebih menggetarkan. Bahkan mereka yang datang untuk menjaga damai kini ikut menjadi korban kebiadaban perang. Persoalannya, yang dihantam ini bukan pos kecil di garis depan. Yang menjadi sasaran adalah markas utama Batalion Mekanis Indonesia dalam misi UNIFIL, pusat komando yang memegang peran vital bagi jalannya operasi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Serangan pertama meledak pada Minggu 29 Maret. Posisi kontingen Indonesia di Acit Al-Qusair diterjang tembakan artileri. Dalam serangan itu, Prakavarizal Ramadan gugur, sementara 3 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Namun tragedi itu ternyata belum berhenti. Hanya sehari setelahnya, pada 30 Maret, serangan kedua kembali datang. Kali ini yang dibidik adalah konvoi logistik UNIFIL di sekitar Bani Hayyan. 2 prajurit TNI kembali gugur, yakni Sertu M. Nur Ichwan dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya. 2 personel lainnya juga dilaporkan terluka. Dalam 2 hari berturut-turut, 2 serangan mematikan menghantam dan semuanya mengarah pada pasukan Indonesia. Ledakan amarah dunia pun langsung tak terbendung. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras insiden tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyoroti fakta bahwa 2 serangan fatal terjadi hanya dalam rentang 24 jam, dan itu dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Kecaman kemudian menjalar ke berbagai arah. Iran, melalui kedutaannya di Indonesia, menyampaikan belasungkawa sekaligus melontarkan kutukan keras terhadap agresi Israel yang mereka sebut didukung penuh oleh Amerika Serikat. Perancis mendesak agar kasus ini dibawa ke sidang Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyebut tindakan Israel sebagai invasi ilegal. Inggris bersama 10 negara lain dan Uni Eropa juga ikut mengangkat suara dengan nada yang sama kerasnya. Mengapa respons dunia begitu besar? Karena yang diserang bukan pasukan biasa. Mereka adalah penjaga perdamaian. Dan yang membuat situasi ini semakin gawat, serangan Israel dinilai tidak hanya mengarah pada tentara, tetapi juga tenaga medis dan para jurnalis. 3 kelompok yang dalam hukum internasional semestinya mendapat perlindungan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Mereka ikut terseret menjadi sasaran. Jurnalis seperti Ali Hasan Syaib bahkan dilaporkan tewas, lalu belakangan dibingkai seolah bagian dari Hizbullah. Yang paling mengkhawatirkan, semua ini bukan kejadian pertama. Pada Oktober 2024, militer Israel juga pernah menembaki pasukan UNIFIL 2 kali dalam waktu kurang dari 48 jam, bahkan dengan menggunakan tank Merkava. Itu berarti garis perlindungan internasional yang selama ini dianggap tegas mulai runtuh. Dan dunia perlahan tapi pasti mulai kehilangan kesabaran. It's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. Apa motif sebenarnya di balik rentetan serangan ini? Jawabannya kemungkinan justru tidak serumit yang dibayangkan, yaitu soal zona penyangga. Wilayah ini pada dasarnya dibentuk sebagai ruang pengaman untuk mencegah benturan langsung. Namun yang terlihat sekarang justru arah yang berlawanan. Benjamin Netanyahu dilaporkan memberi instruksi agar militer Israel memperluas zona itu lebih jauh. Itu berarti langkah yang diambil bukan lagi sekadar bertahan, melainkan mulai mendorong garis kendali ke wilayah yang lebih dalam. Sinyal itu juga muncul secara terbuka dari pernyataan para pejabat Israel.
Israel Katz, misalnya, mengakui bahwa wilayah-wilayah yang sudah dimasuki akan dipertahankan. Mulai dari Gaza, sebagian Lebanon, hingga Suriah, rumah disebut akan dihancurkan, dengan dalih membangun sabuk keamanan baru versi Israel. Kalau melihat arahnya, ini jelas bukan lagi operasi militer biasa yang bertujuan merespons ancaman sesaat. Yang sedang dimainkan tampak lebih besar dari itu, yaitu upaya membentuk ulang peta kekuasaan di Timur Tengah. Dalam kerangka seperti ini, keberadaan pasukan perdamaian seperti UNIFIL, termasuk kontingen Indonesia, melainkan hambatan. Bisa saja dipandang bukan sebagai penengah, dan bila asumsi itu benar, maka serangan terhadap mereka tidak lagi terlihat sebagai insiden acak, tetapi bagian dari kalkulasi yang disengaja. Persoalannya kemudian tidak berhenti pada serangannya saja, tetapi juga pada cerita yang dibangun sesudahnya. Israel membantah tuduhan yang mengarah kepada mereka dan menyatakan bahwa pasukan UNIFIL terkena dampak ledakan senjata milik Hizbullah. Namun penjelasan itu langsung ditolak keras oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi. Ia menegaskan bahwa eskalasi ini bukan muncul tiba-tiba dari ruang kosong, melainkan bermula dari serangan Israel. Di tingkat pemerintah, Menteri Luar Negeri Sugiono mendesak agar dilakukan investigasi penuh oleh UNIFIL, sambil terus menyerukan deeskalasi dari semua pihak. Tetapi di dalam negeri, tekanan justru terus membesar dan bergerak ke arah yang lebih emosional. Sejumlah anggota DPR dan tokoh nasional mulai mendorong wacana penarikan pasukan Indonesia dari Lebanon Selatan. Di media sosial, kemarahan publik meluap tanpa bisa dibendung. Seruan untuk membalas, tuntutan agar pemerintah bersikap lebih keras, hingga rasa kecewa terhadap respons resmi yang dianggap masih sebatas kecaman diplomatik, semuanya bermunculan hampir bersamaan. Sorotan pun ikut mengarah kepada Prabowo Subianto, yang dinilai belum menyampaikan pernyataan langsung dengan nada yang cukup tegas atas tragedi ini. Di tengah suasana duka, amarah, dan tuntutan keadilan yang terus membesar, satu pertanyaan besar mulai menggantung di udara. Apakah Indonesia akan memilih langkah yang lebih berani, atau tetap bertahan di jalur diplomasi yang selama ini dijaga? Sebab dalam peristiwa kali ini, yang terasa diserang bukan hanya pasukan perdamaian, tetapi juga martabat sebuah negara. Kalau ada yang menilai Indonesia hanya diam, itu jelas tidak sepenuhnya tepat. Duka dan kemarahan atas gugurnya prajurit TNI sebenarnya sudah disampaikan secara resmi di panggung internasional. Memang bukan lewat pidato langsung Prabowo Subianto di depan publik, tetapi melalui Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi dalam sidang darurat Dewan Keamanan. Di forum itu, Indonesia menyampaikan sikap dengan nada tegas di hadapan perwakilan Israel, mengecam serangan, menuntut investigasi independen, dan menolak dalih yang diajukan pihak Israel. Jadi Indonesia bukan tanpa suara. Persoalannya sekarang, apakah sikap itu cukup jika hanya berhenti pada kecaman diplomatik? Setelah itu, arah pembicaraan mulai bergerak ke jalur hukum internasional. Indonesia membuka kemungkinan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai dugaan kejahatan perang. Alasannya sangat jelas. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan pelanggaran biasa, melainkan tindakan yang langsung menyentuh inti hukum humaniter internasional. Karena itu, tuntutan agar ada proses hukum yang lebih keras mulai terdengar semakin kuat. Namun tekanan terbesar justru datang dari dalam negeri. Publik mulai menuntut langkah yang lebih nyata, bukan sekadar pernyataan resmi. Opsi penarikan pasukan dari Lebanon Selatan, evaluasi total terhadap keterlibatan Indonesia dalam UNIFIL, sampai dorongan untuk meningkatkan tekanan politik kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab, kini mulai dibahas secara serius. Narasinya juga berubah. Ini tidak lagi sekadar soal diplomasi luar negeri. Ini sudah menyentuh harga diri bangsa. Bahkan muncul spekulasi apakah Indonesia akan mencari dukungan dari kekuatan lain demi memperkuat posisi tawarnya. Dugaan seperti itu mencuat setelah pertemuan Dubes Iran dengan Jokowi di Solo. Sekarang Indonesia berada di titik yang sangat krusial, tetap bertahan di jalur diplomasi atau mulai menunjukkan sikap yang lebih keras di panggung global.
Sebab yang sedang dipertaruhkan kali ini bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga kehormatan negara dan nyawa prajuritnya. Let me be clear. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. Dampak serangan terhadap markas UNIFIL ini juga tidak berhenti pada urusan militer semata. Di Lebanon Selatan, warga sipil menjadi pihak yang paling dulu merasakan akibatnya. Mereka hidup dalam ketakutan, di bawah ancaman ledakan yang bisa datang kapan saja. Infrastruktur rusak, akses listrik dan air terganggu, dan bayang-bayang pengungsian kembali menghantui kawasan yang sejak lama memang rapuh. Kondisi kemanusiaan memburuk, rumah-rumah hancur, fasilitas publik lumpuh, dan rasa aman nyaris hilang sepenuhnya. Dampaknya lalu merembet ke tingkat global. Timur Tengah adalah jalur penting energi dunia. Begitu konflik memanas, pasar langsung bereaksi. Harga minyak naik, biaya transportasi terdorong, distribusi barang terganggu, lalu efeknya menjalar ke inflasi dan harga pangan. Negara-negara yang bergantung pada impor energi mulai merasakan tekanan berat. Dalam situasi ekonomi dunia yang belum pulih penuh, krisis seperti ini bisa memicu perlambatan baru, bahkan membuka jalan menuju resesi. Yang paling berbahaya, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian menciptakan preseden mengerikan. Jika pasukan di bawah mandat B saja bisa diserang tanpa konsekuensi tegas, maka hukum internasional mulai kehilangan wibawa. Aturannya masih ada, tetapi daya paksa dan kehormatannya mulai dipertanyakan. Dunia kini menunggu, apakah akan ada tindakan nyata atau semuanya lagi-lagi berakhir sebagai kecaman tanpa perubahan.